Oke, baik. Pak Susno, kembali lagi ke kasus judi online sendiri. Kalau menurut Pak Susno, cara yang paling efektif untuk memberantas judi online itu seperti apa? Karena kan selama ini kan yang kita saksikan kalau untuk di level nasional ya Pak Susno, yang dilakukan oleh kementerian kan hanya menutup situs-situs atau memblokir situs-situs. Kemudian nanti baru kepolisian mungkin bertindak dengan menangkap para tersangkanya gitu. Tapi cara yang paling atau lebih efektif lagi untuk bisa memberantas? Caranya ini saya katakan tadi paling gampang gitu ya. Karena mengapa? Mengakibatkan instrumennya itu rekening, kemudian jaringan internet, Oke. ya. Itu yang harus diputus Ya, dulu ya? kemudian aliran uang. Manakala tiga ini sudah diputus, salah satu putus saja kan bisa. Apalagi salah tiga ini putus semua gitu Iya. kan. Internetnya, tapi bukan internet untuk keperluan pendidikan dan sebagainya. Situs internet yang terkait dengan judi ditutup. Siapa yang bisa nutup ini? Komdigi. Kemudian rekening-rekening mencurigakan, yaitu suspicious transaction, istilah dalam dunia PPATK, ini diblokir. Karena PPATK setelah dapat laporan dari bank, ini berwenang memblokir dan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Yang ketiga, tadi aliran dananya dihentikan. Ya sudah, tidak ada lagi sarana. Ini makanya saya katakan paling gampang untuk yang ini. Iya. Tetapi dibandingkan dengan memberantas perjudian di rumah, main kartu misalnya di suatu kamar, di hotel sulit. Ketangkap yang ini, mungkin yang di kota lain, di pulau lain nggak ketangkap. Atau ketangkap yang di gedung ini, yang di gedung sebelah ini nggak ada kaitan. Iya. Tapi kalau judi online, begitu yang ini ditutup, salah satu diputus di antara instrumennya ini, atau tiga-tiganya dibekukan, udah nggak bisa main lagi. Nah, persoalannya adalah kemauan. Ya, kalau misalnya dari suatu instansi yang berwenang mengawasi, membuat regulasi, dan menutup atau menindak, jebol. Jangan-jangan ada main-main ya Pak Susno? Jebolnya pada level atas ya gawat. Kan udah disidangkan ya, Iya, yang tahun 2025. iya. Itu kita berharap pada menteri baru, Bu Menteri yang sekarang ini, lebih disiplin lagi mengawasi, dan ini harus hati-hati ya. Karena katanya informasinya sampai 200 apa berapa situs ya yang ada. Iya. Nah, masa publik aja tahu, yang berwenang mengawasi ini nggak tahu gitu. Saya nggak tahu cara nutupnya gimana ya. Mungkin kalau ahli IT tinggal klik, klik. Itu aja kan. Kalau kita aja nggak tahu, bukan ditutup pakai perban atau apa-apa. Kan mereka kan gampang. Nah, itulah ditutup. Tapi kalau misalnya mau nutupnya, nanti yang tutup dulu ya yang ini ya. Nanti kamu seminggu buka lagi sana ya. Nah, nggak habis-habis negeri kita. Kata beliau tadi, malu republik ini. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ke Pak Suryadi. Ini dengan adanya kasus ini, evaluasi mendesak apa yang perlu dilakukan oleh para pengelola, dan kalau mau menyarankan ada aturan atau semacam SOP standar untuk para pemilik gedung agar bisa lebih mengamankan gedungnya dari aktivitas-aktivitas yang kemudian tidak terlihat kasat mata itu adalah kejahatan. Kira-kira seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi kan gini ya. Sekarang kan juga banyak konsultan-konsultan gedung yang sudah profesional. Iya. Ya. Menurut saya adalah owner atau pemilik gedung bisa berkonsultasi lah. Karena kalau masalahnya ada di owner ini kan sulit kita tahu ya. Iya. Tapi kita bisa kurangi hal seperti ini dengan tadi setiap gedung pasti ada host rule. Regulasi itu ada. Nggak apa-apa cerewet sedikit di depan ya berarti ya Pak. Ya, ada. Nah, mungkin ini harus lebih ditajamkan lagi. Host rule-nya seperti apa? Ya, ada kejanggalan nggak? Apalagi kan ini kan office tower. Iya. Office tower kan nggak ada yang 24 jam. Rata-rata kan office tower itu ya jam kerjanya normal lah. Iya. Nah, itu kan sudah ada indikasi Kecurigaan. dan di host rule itu jelas. Mana ada office tower yang 24 jam kecuali dia server. Oke, apalagi mungkin Pak Suryadi yang perlu Satu, yang jadi. kedua adalah kita sebagai warga negara ya, terutama adalah ya jangan takut juga mengelola gedung. Buat menyelamatkan semuanya kita nggak usah takut, sampaikan aja. Seperti itu sih menurut saya. Oke, baik. Pak Susno, terakhir mungkin untuk pihak kepolisian, apa langkah selanjutnya setelah dari kasus ini agar tidak berhenti di para tersangka yang tertangkap, tetapi juga kita bisa tahu nanti jaringannya seperti apa, apakah ada di Indonesia atau seperti apa?
Oke, yang pertama saya menghimbau dari Polri, mereka ini dikenakan hukuman, 1 tindak pidana perjudian, 2 tindak pidana pencucian uang, ketiga untuk imigrasi, tindak pidana keimigrasian atau penyalahgunaan daripada tinggal di Indonesia. Oke, ini bisa ya Pak dikenakan ke WNA? Bisa. Bukan hanya dideportasi kemudian dihukum di sana ya? Karena dia melakukan kejahatan di Indonesia, Iya. termasuk juga orangnya yang sedang tinggal di luar negeri misalnya, tetapi dia adalah sebagai bandar besarnya, maka orang itu sama dengan terlibat melakukan kejahatan di Indonesia. Bisa ditarik ke sini juga? Menurut hukum Indonesia, dia harus diadili, diperiksa, dan dihukum di Indonesia. Baik. Yang berikut kita himbau juga agar otoritas jasa keuangan selaku regulator atau selaku pengawas lah menerbitkan suatu aturan agar tidak segampang itu membuka rekening. 1. Ya. Yang kedua harus mengawasi aktivitas rekening yang 24 jam bertransaksi. Ngapain ini rekening ini dipantau. Kalau dia sudah menjadi suspicious transaksi mencurigakan, laporkanlah ke PPATK. Yang ketiga, janganlah memfasilitasi, mempermudah terjadinya judi online. Karena di Indonesia ini buka rekening sangat mudah. Nggak perlu hadir, cukup melalui HP, m-banking ya. Iya, Ya. mobile banking ya. Fotokopi KTP begitu, kemudian selesai fotokopi KTP, wajah difotokopi, KTP siap nggak jelas, cek, jadilah rekeningnya. Yang ketiga, kalau rekeningnya nggak ada duit, Indonesia memberikan fasilitas sangat gampang untuk cari duit pinjaman. Yang namanya apa itu? Pinjol. Nah, biasanya judol ini bersaudara akrab dengan pinjol. Dan gilanya bersama juga. Peminjam judi online sinting, pinjolnya gila. Jadi ini kita ini agak aneh ya, seolah-olah negara ini memfasilitasi untuk judi online ini. Karena pinjam duit gampang, tidak perlu pakai jaminan, langsung masuk sini. Kemudian setelah masuk sini, penuh harapan untuk menang judi online, menjadi kaya raya gitu. Nah ini mari kita tertibkan lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Susno dan Pak Suryadi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, fakta bahwa markas judol internasional bisa beroperasi selama 2 bulan di tengah kota tanpa terdeteksi menjadi pengingat bagi kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Terbongkarnya 75 situs judi dari operasi ini hanyalah awal dari perang panjang melawan kejahatan siber. Teruslah waspada. NTV Prime akan segera kembali usai jeda. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.